Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya Melawati. Sebelumnya makasih banyak untuk teman-teman yang masih bersedia nonton di channel YouTube saya. Nah, untuk teman-teman yang sudah pernah nonton channel YouTube pertama saya itu mengenai kerudung instan ya teman-teman. Bisa dilihat juga waktunya itu sudah 1 tahun yang lalu. Nah, kenapa sih baru upload lagi? Nah, kemarin itu saya lagi hamil teman-teman. Jadi saya vakum dulu untuk di YouTube gitu. Padahal kemarin itu saya lagi aktif-aktifnya banget dan senang-senangnya banget untuk bikin video. Tapi berhubung saya tahu kalau waktu itu saya hamil, jadi saya vakum dulu. Dan kebetulan waktu kemarin itu saya masih bekerja teman-teman. Jadi saya jaga kondisi janin dulu untuk vakum di YouTube. Dan baru sekarang saya bisa upload lagi di YouTube karena saya sudah memutuskan untuk tidak bekerja di kantor dan mengurus anak saya gitu kan. Nah, langsung aja ya teman-teman, di sini saya akan bahas seputar kehamilan sesuai juga dengan judulnya, yaitu ciri-ciri hamil muda kok sama ya kayak mens. Jadi di sini tuh lebih kayak apa ya? Kayak lebih ke berbagi pengalaman aja, sharing aku selama aku hamil, aku tuh ngerasain gini gitu. Dan udah aku tulis semuanya di buku catatan aku ini seputar kehamilan dan parenting, karena anakku juga sekarang kan udah usianya 6 bulan teman-teman. Jadi nanti saya juga akan upload mengenai penting anak gitu, seputar parenting ya gitu. Nah teman-teman, waktu saya hamil, lucunya tuh saya gak tahu kalau saya hamil. Waktu itu yang ingetin tuh suami saya, loh kok kamu gak mens ya gitu. Nah dicek itu pakai test pack itu di tanggal berapa ya, pokoknya pertengahan Januari, dan positif alhamdulillah. Setelah itu saya coba waktu itu saya langsung periksa USG ke rumah sakit di Bandung, salah satu rumah sakit di Bandung, di rumah sakit Bromeus ya teman-teman. Dan di USG itu di tanggal 26 Januari 2019. Usia kandungannya itu udah 7 minggu. Nah dokternya pun tahu kalau siklus mens saya itu nggak teratur gitu, soalnya usia kandunganku aja udah di 7 minggu gitu. Jadi dokternya bilang lah, kemana aja, aku baru diperiksa gitu katanya. Nah jadi untuk teman-teman juga nih yang lagi nunggu momongan atau yang lagi program hamil, saranku sih jangan pakai pelancar haid ya teman-teman, langsung di test pack aja, kalau enggak langsung periksain ke dokter gitu. Siapa tahu teman-teman yang lagi nanti momongan emang lagi hamil gitu. Langsung aja ya ke 13 ciri-ciri hamil yang sama kayak mens. Itu ada kram dan timbul bercak. Waktu di usia kandunganku 2 minggu, saya masih inget banget waktu itu aku tunggu sampai 2 harian dari darah bercak keluar. Itu sama sekali nggak ada darah yang keluar lagi teman-teman gitu. Jadi untuk teman-teman nih yang udah telat mens terus ada timbul darah bercak gitu, jangan sampai deh minum obat pelancar haid ya, karena khawatirnya teman-teman itu lagi hamil muda. Nah yang keduanya itu payudara bengkak teman-teman. Jadi kalau lagi hamil itu area payudara itu benar-benar sensitif banget. Itu yang aku rasain gitu. Jadi sama banget kan kayak rasanya lagi mens gitu ya. Nah yang ketiga itu areola menghitam. Nah di sini nggak semuanya wanita hamil, yang saya pernah tanyakan ke beberapa teman juga areola menghitam ternyata nggak semuanya. Tapi kalau saya areola menghitam dan membesar gitu teman-teman di area putingnya. Nah untuk teman-teman nih yang misalnya ngalamin hal serupa, jangan dulu panik ya, bisa jadi kalian lagi hamil muda. Nah mungkin teman-teman juga kan lagi hamil muda ya, kalau misalnya ada yang ngalamin kayak yang tadi saya sebutkan areola menghitam. Yang keempatnya itu sering pipis ya teman-teman, sering bolak-balik pipis lah, bisa disebut Sundanya itu beser banget gitu. Nah waktu saya hamil muda saya pun ngerasain banget kalau saya tuh frekuensi pipisnya itu bisa beberapa menit sekali kayaknya gitu. Yang kelima itu saya ngerasa banget kelelahan, kayak misalnya ngerjain sedikit gitu ya di waktu weekend, cuma nyuci baju dikit juga udah capek banget, padahal bajunya yang dicuci itu cuma 1 atau 2 potong baju gitu. Nah yang keenamnya itu moodnya itu berubah kayak mood swing gitu teman-teman. Jadi untuk ibu hamil kita emang kan sensitif banget ya, kayaknya tuh kalau lagi marah tuh emosinya naik turun gitu teman-teman, gak kendali banget. Nah itu yang saya alamin. Saya tuh kan gak begitu sensitif ya, tapi waktu hamil bener. Nah
waktu hamil tuh bener-bener saya tuh kayaknya tuh mood swing banget, sampai kayaknya nggak bisa nahan emosi nih, sampai kayaknya sama suami pun saya ngerasa sensi banget bawaannya gitu. Yang ketujuh itu penciuman sensitif ya teman-teman. Nah, pernah dengar kan nih kalau misalnya ada ibu hamil tuh indera penciuman itu sensitif, kayak nyium minyak wangi, pusing, terus kayak makanan juga kadang mual-mual, padahal makanan itu makanan kesukaannya gitu. Nah, ini juga yang aku alami. Aku tuh nyium parfum aku sendiri itu aku nggak suka. Terus aku kan suka banget bayam ya, pokoknya makhluk itu bayam terus pedes kayak gitu tuh aku jadi udah nggak suka banget gitu teman-teman. Emang masih suka tapi nggak banget gitu, apalagi pas usia kandungannya itu udah lebih dari 1 bulan. Itu hati-hati jangan terlalu banyak makan pedes ya. Jadi waktu itu juga saya tuh ngerasa bersalah banget waktu saya hamil. Saya tuh masih makan, waktu itu aku masih makan pedes banget, makanya bener-bener ngerasa bersalah banget. Nah, untuk teman-teman yang udah telat mensnya, jangan deh makan pedas, takutnya nanti kontraksi ya teman-teman. Boleh makan pedas tapi jangan berlebihan gitu teman-teman. Nah, untuk yang ke-8 di sini ada rasa mual. Nah, pernah nggak sih teman-teman ngerasain waktu mens itu rasa mual? Kalau saya tuh ngerasain mual di pagi hari waktu awal-awal mens gitu, sama banget kan kayak ciri-ciri hamil muda. Nah, hamil muda pun ciri-cirinya gitu, disebutnya kan morning sickness ya kalau misalnya pagi-pagi itu mual-mual ibu hamil. Nah, makanya nih untuk teman-teman yang udah sering banget, udah rutin tiap hari itu, apalagi tiap paginya mual, cobain deh dites pack, barangkali emang kalian lagi hamil teman-teman. Kalau lagi mens saya ngerasa sering banget pusing, tapi kalau pingsan emang enggak. Nah, bedanya tuh di sini waktu hamil muda saya pernah tuh, masih ingat banget, ngerasa mau pingsan padahal posisinya lagi makan rujak loh teman-teman. Rujak itu kan seger ya, tapi saya di situ ngerasa mau pingsan kayaknya tuh. Nah, yang ke-10 di sini ada sakit kepala. Nah, teman-teman, sakit kepala sama pusing kan beda ya. Kalau sakit kepala tuh kayak migrain gitu loh teman-teman. Nah, waktu mens juga yang aku rasain tuh, aku tuh sering migrain loh teman-teman. Nah, pas hamil pun awal-awal itu bener-bener deh teman-teman, migrainku tuh bener-bener kambuh banget dan hampir setiap hari kayaknya tuh migran. Dan lagi-lagi saya hubungkan mungkin karena terlalu banyak kerjaan gitu teman-teman. Nah, yang 11 itu sering merasa lapar. Nah, saya tuh kalau lagi mens sering ngerasa lapar. Saya tuh mikirnya mungkin karena kepala pusing jadi bawaannya pengen makan. Nah, sama teman-teman, kalau lagi hamil muda pun bawaannya makan terus loh teman-teman, karena ada kerjasama berbagi kelenjar dan organ gitu. Karena nanti makanan yang kita makan itu akan turun ke janin, makanya kita itu pasti akan sering merasa lapar. Nah, yang ke-12 di sini hobi berubah ya teman-teman. Sekali lagi di sini hanya sharing ya teman-teman. Gak semuanya ibu hamil itu memiliki hobi yang berubah. Kalau di sini saya ngerasa hobiku itu berubah gitu. Jadi di sini hobiku itu kan miara ikan ya teman-teman ya. Nah, waktu saya hamil saya tuh bener-bener nggak miara ikan aku lagi, sampai nggak pernah ganti air. Sampai hobiku itu beralih pindahlah ke suamiku. Jadi suamiku yang ngurus ikan, malah dia jadi beli. Jadi hobiku itu beralih ke suami, sampai sekarang suamiku jadi miara ikan gitu teman-teman. Jadi hobi saya itu berpindah ke beres-beres teman-teman. Jadi kalau ngelihat debu atau barang apapun yang naruhnya nggak sesuai tempat itu saya langsung beresin, terus bawahnya langsung marah-marah gitu. Terus dalam kondisi capek pun saya masih tetap beres-beres. Beda kayak sebelum hamil tuh kayaknya masih nanti aja deh diberesinnya, masih bisa nanti besok gitu. Apalagi kan waktu dulu saya kerja ya teman-teman, jadi masih nunda-nunda gitu kalau beres-beres. Nah, ini waktu saya hamil, udah hamil terus capek kondisinya tapi saya masih beres-beres. Nah, menurutku itu hobi aku jadi aneh gitu teman-teman, tapi positif, nggak aneh negatif. Nah, yang ke-13 ini yang paling inti sebenarnya, telat mens. Nah, ini yang harus disadari sama teman-teman. Kalau telat mens itu jangan sampai kebangetan deh teman-teman, apalagi teman-teman yang siklus mensnya itu teratur. Kalau saya kan nggak teratur ya siklus mensnya, jadi telat seminggu itu saya masih wajar banget gitu teman-teman. Nah, untuk teman-teman yang siklus mensnya itu benar-benar udah teratur, terus telat sehari atau 2 hari itu kayaknya warning banget deh teman-teman. Langsung aja teman-teman diperiksain juga, nanti langsung ketahuan begitu di tes pack gitu teman-teman. Nah, untuk teman-teman yang udah nonton channel YouTube aku, makasih banyak.
Nanti aku bakal upload lagi channel YouTube mengenai kehamilan dan seputar parenting ataupun review mainan-mainan anak ya teman-teman. Sekali lagi makasih banyak, maafin kalau misalnya masih banyak kekurangan, soalnya aku masih jadi YouTuber pemula teman-teman. Terima kasih, jangan lupa di subscribe.